بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimenangkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz, para ajengan, wabil khusus pengasuh pondok pesantren At-Tawazun, Bapak Ki Haji Musfik, bapak-bapak muspida dan muspika yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman biadab menuju zaman peradaban sekarang ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 15 abad yang lampau sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, kondisi manusia saat itu mengalami masa kegelapan. Iya Bu. Naon?
Ya engke wae nya. Lima belas abad yang lampau sebelum Islam disebarluaskan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisi manusia saat itu mengalami masa kegelapan. Saat itu manusia nggak tahu yang mana benar, yang mana salah. Manusia nggak ngerti yang mana halal, yang mana haram. Manusia nggak tahu yang mana hak, yang mana batil. Maka zaman tersebut kita kenal dengan zaman jahiliyah. Iya bu? Iya bu? Bu? Turun Islam disebarluaskan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat derajat manusia, apalagi kaum wanita. Islam mengangkat harkat martabat kaum wanita. Bu, dulu 15 abad yang lampau, wanita saat itu cuma kenal 3 tugas: sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Ya terusin aja sendirilah. Disebarkan agama Islam, diangkat harkat martabat kaum wanita. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan, an-nisal bilad, wanita adalah tiang negara. Jikalau hancur wanita, maka hancur pulalah sebuah negara. Jikalau kokoh wanita, maka kokoh pulalah sebuah negara. Wanita seperti tiang negara. Saya tanya bu, posisi tiang kira-kira penting apa enggak? Penting. Nih pesantren kita nih, kalau nggak ada tiangnya rubuh apa tidak? Rubuh. Masjid kita kalau nggak ada tiangnya rubuh apa tidak? Rubuh. Nih tenda kita kalau nggak ada tiangnya rubuh apa tidak? Rubuh. Tiang penting dalam sebuah bangunan. Bangunan tanpa tiang, maka bangunan tersebut akan runtuh. Begitulah posisi perempuan, diangkat martabatnya oleh Islam, diumpamakan sebagai sebuah tiang dalam bangunan. Iya bu? Iya bu? Naon? Ada lagi hadis lain, Nabi pernah bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah min aibabin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh sang istri, maka si istri disuruh masuk sorga, milih lewat pintu mana aja. Enak apa enggak jadi perempuan bu? Udah diangkat harkat martabatnya, dijanjiin masuk sorga sama Nabi. Bener? Bener? Mau masuk sorga bu? Mau masuk sorga?
Saya tanya bapak-bapaknya dulu, Pak, Ya. kira-kira kalau istrinya meninggal dunia ridho apa tidak, Pak? Tidak. Tidak. Waktunya mah. Ai lamun kitu mah liar jawabna Ustaz. Bu, mau masuk surga? Kuncinya cuma satu, taat kepada suami. Surga istri ada di bawah telapak kaki ibu. Surga anak ada di bawah telapak kaki ibu, tapi surga istri ada pada keridhaan suami. Ya Bu, mau masuk surga kuncinya cuma satu, taat kepada suami sejauh suami tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kemana-mana izin sama suaminya, cium tangan suaminya. Ya Bu, tadi mau berangkat ngaji izin gak sama suaminya Bu? Cium tangan suaminya. Jadi boro-boro nyium tangan, yang ada juga kadang-kadang campur merintah. Kang, gua mau kondangan, no jemuran, ntar kalau hujan angkatin no. ya bapaknya nih. Istri wajib taat kepada suami sejauh suami tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, suami juga kudu ngerti kondisi istri. Tuh, lo gak boleh dibelain sedikit lo. Suami kudu ngerti kondisi istri. Pengen punya istri cantik, tapi duit belanja nggak dikasih. Itu istri suruh bebedak pakai areng. Modalin istrinya. Iya Bu, iya Bu. Bu, orang laki kan gayanya kalau di luar rumah gede banget Bu. Pergi ke warteg ngopi, itu kopi harganya 2.500, ngasih duit 20.000. Yang ngelayanin lumayan cakep. Wah, hebat. Saya yakin kembaliannya nggak bakalan ditanya. Bener. Tapi ibu dikasih duit 20.000 sama lakinya suruh beli kopi. Begitu datang saya yakin yang ditanyain bukan kopi duluan tuh. Kembaliannya. Itu lain bro. Modalin istrinya, jangan pelit, bener. Saya kasih tahu Bu, ciri-ciri laki pelit.
Mau tahu ciri-ciri laki pelit, Bu? Ciri-ciri laki pelit biasanya kalau buka dompet miring tuh, Bu. Gerbahan. Ustaz, gerbahan. Gerbahan. Enggak beda sama bapaknya nih, Mak. Iya. Aman dengan bapak. Ya, ntar liatin di rumah masing-masing. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, suami ngerti kondisi istri, istri wajib taat kepada suami. Hidup ini kan enak gara-gara ada pasangan, bener. Hidup ini enak gara-gara ada pasangan, ada muda, ada
ada dua Nike Ardila, masih muda, berkarya, cantik, mati. Iya Bu, mati. Bu, Bu, mati. Sukma Ayu, masih muda, berkarya, cantik, mati. Mati. Iya Bu. Alda Risma, masih muda, berkarya, cantik, mati. Pok Nori, kenal Pok Nori Bu? Ya, Pok Nori masih hidup. Yang saya maksud mati itu nggak kenal tua, nggak kenal muda. Kalau mati itu dimulai dari yang tua, saya yakin Pok Nori duluan. Mumpung hidup ini cuma satu kali, yuk perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa Bu, jangan lupa Pak, perbanyak amal harus dibarengi dengan perbanyak ilmu. Ilmu dan amal dua-duanya harus seiring dan sejalan. Orang berilmu, amalkan ilmunya. Orang beramal harus ngerti ilmunya. Orang berilmu yang tidak diamalkan ilmunya, itu akan melahirkan orang pinter tapi kebelinger. Nih, sekarang di Indonesia banyak orang pinter tapi kebelinger. Pinter mengatasnamakan rakyat, demi rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Padahal kerjaannya tukang ngabisin duit rakyat. Bener Bu? 7 tahun lebih negara kita belum keluar dari krisis ekonomi, ditandai dengan melambung tingginya harga-harga kebutuhan hidup. Nih biasanya ibu-ibu nih yang sangat merasakan harga-harga kebutuhan naik. Ibu dikasih uang sama suaminya 5.000 suruh belanja, dapat apa? 5.000 beli apa? Semua harga-harga pada naik. Beras naik, telur naik, daging naik, minyak tanah naik, susu turun, terong jadi susu kendor, asepnya artis berilmu yang tidak diamalkan ilmunya itu akan melahirkan orang pinter tapi kebelinger. Tapi sebaliknya, orang beramal harus ngerti ilmunya. Orang beramal yang tidak menggunakan ilmu itu akan merusak nilai pahala amalan tersebut. Ada cerita
Dulu di Jakarta ada 2 orang anak muda mau beramal mengerjakan sholat berjamaah. Satu jadi imam, satu jadi makmum. Sholat 2 orang anak muda ini di atas dipan. Dipannya terbuat dari bambu. Begitu lagi tahiyat, rupanya punya imam kejepit. Imamnya kaget lalu teriak, aduh gua kejepit. Kira-kira sholatnya batal apa tidak? Batal. Mestinya kan makmum meneruskan pekerjaan imam, tapi karena makmum nggak ngerti ilmunya, dia dengar imam teriak aduh malah nyautin, kejepit nih Ini contoh bahwa untuk beramal kita juga harus ngerti ilmunya. Alhamdulillah di sini ada pesantren Kiai Musfik, tempat kita bertanya persoalan-persoalan agama yang kita tidak mengetahuinya. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kadang sebagai manusia kita punya penyakit yang namanya males kalau kita mau meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Sebagai manusia kadang kita punya penyakit males. Benar Bu? Benar Bu? Mau silaturahmi males. Mau hadir di majelis taklim males. Mau sodako males. Mau tadarus Quran males. Kadang kita punya penyakit yang namanya males. Saya punya satu doa, kalau kita amalkan doa ini, insya Allah kita jauh dari penyakit males dan kita akan selalu meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Mau saya kasih doa? Mau saya kasih doa? Diamalkan atau tidak? Insya Allah. Mari mengikuti kalimat saya sambil mengangkat kedua belah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malsa, ya Allah, biar males paksa. Yang saya maksud Bu, yang saya maksud Pak, kalau males yang kita ikutin, kalau males yang kita turutin, yakin seyakin-yakinnya kita nggak akan punya deposito pahala begitu kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Mumpung hidup ini cuma satu kali, yuk perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, masih banyak penceramah lain nanti yang akan mengisi tausiahnya. Akhirnya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya teringat sebuah pepatah, kalau pedang lukai badan masihlah dapat obat dibeli, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Kumis melintang, dada berbulu, tidur celentang, kentut melulu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirat dzunubuhu kayaumi waladathu ummuh. Shadaqallahul aliyyul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbi sahri sadri, amin, wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para zu'ama, pejabat pemerintah setempat yang tidak sebutkan namanya satu persatu, moga-moga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang saya muliakan Bapak Haji Uzair selaku pewakif tanah ini beserta keluarga besarnya. Kita harapkan dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah, amin ya rabbal. Jadi tanah begini luas diwakafkan untuk pesantren. Alhamdulillah. Saya minta hadirin semuanya ikut mendoakan, mudah-mudahan pondok ini menjadi pondok yang bermanfaat, menjadi pondok yang menjadikan pondok suri tauladan bagi umat, amin ya rabbal. Kalau ngelihat tanah begini banyak bu, kalau ngelihat tanah begini luas, kira-kira kalau dibikin bikin pondok diwakafkan untuk pesantren, ya ngarepin untung apa rugi? Untung apa rugi? Untungan mana kalau kita bikin kontrakan? Pak Haji Uzair kalau bikin kontrakan nggak seberapa pintu, kadinya seberapa pintu, sehari ya mak. Tapi alhamdulillah Pak Haji digerakkan hatinya untuk membangun pondok, itu yang langka. Betul apa enggak? Bu, harta sebanyak apapun itu harta, saperak pun nggak ada yang dibawa. Ini saperak nggak ada yang dibawa. Betul apa enggak? Seperak nggak ada yang dibawa. Yang punya pabrik mati, tinggalkan pabriknya. Yang punya pabrik mobil, tinggalkan pabriknya. Ya, yang punya toko Haji Mas Agung meninggal, tinggalkan semuanya. Harta yang diwakafkan untuk agama ini yang akan kekal nanti sampai di akhirat, amin ya rabbal. Yang saya hormati Bapak Ki Haji Musyfik selaku pimpinan Pondok Pesantren At-Tawazun beserta guru dan santrinya, kita doakan mudah-mudahan berkah, amin. Santrinya banyak, amin. Tambah rizkinya, tambah biliknya, tambah usahanya, tambah duitnya, tambah bininya. Mengapa? Lah mengapa kalau orang laki kawin lagi? Saya sungguh marah dengan Agim. Saya bilang, Agim, saya marah dengan ente. Kenapa ente nikah lagi? Bapak Ustadz marah. Ya marah dong. Kenapa ente yang duluan nggak ngeduluin anak?
Bu, saya mau nanya nih, emang kalau orang laki kawin lagi ngapa? Hah? Orang nikah lagi ngapa emang? Ini saya kadang-kadang sama kawan saya Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham, itu kalau ceramah kata Ustadz tolong dibahas tuh bahwa Islam membolehkan nikah lagi, bukan berarti harus boleh. Ngerti itu? Ngartos deh. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang Islam katanya membatasi, kata siapa, silakan aja. Boleh kan orang laki punya istri 4, Pak? Enggak, nanya ibu. Nanya bapak, Pak, boleh nggak orang laki punya istri 4? Boleh nggak? Kalau seorang istri punya laki 4, boleh apa kagak? Memang apa? Kata ibu-ibu di kampung saya mah nggak adil. Mestinya kalau laki boleh punya bini 4, ngapa bini nggak boleh punya laki 4? Kagak adil. Kata saya kagak adil bagaimana? Justru yang adil yang Islam ini, yang lakinya 1, bininya 4. Ya. Saya nggak bicara soal hadis, saya nggak bicara soal Quran. Soal kitab saya nggak bicara kepanjangan. Andai kata ibu datang ke rumah saya, ya Pak Haji Ujar datang ke rumah saya, saudara-saudari datang ke rumah saya di Parung, tahu Parung? Lebak Wangi, tahu Lebak Wangi? Yang banyak warung gelap kagak, terang kagak. Warung apa namanya? Remeng-remeng, isinya WTS, PSK, ya. Terus dulu namanya Dongdot. Dongdot, waktu saya ceramah di Kerawang sama juga Dongdot. Saya tanya kenapa namanya Dongdot? Soalnya ini perempuan habis digendong disedot, katanya begitu. Sekarang berubah lagi, bagusan dikit, Jablay. Masya Allah. Kalau ibu dan bapak datang ke rumah saya, begitu datang di atas meja ada tekoknya 1, cangkirnya 4. Kira-kira timbul tanda tanya apa kagak? Ah biasa ya mah di Subang ge model kieu ge aya. Teko nah hiji, cangkirna 4. Biasa itu mah. Sungguh heran Bapak Ibu kalau ke rumah saya dan akan bertanya-tanya, kalau tekonya yang 4, cangkirnya 1. Ini model naon Ustad ieu mah? Lamun diurang mah nu 4 teh cangkirna. Lain tekona ari Ustad mah di imah Ustad mah kumaha ieu mah? Tekona nu 4, cangkirna. Ayo nu bener nu mana? Tekona 4, cangkirna hiji apa tekona hiji, cangkirna 4? Kalau teko 4 Pak, kalau teko 1 cangkirnya 4 Bu, enak tinggal tuang ke sono kemari, ser gitu. Betul apa enggak? Tapi kalau cangkirnya yang 1, tekonya yang 4, lepek saudara-saudara. Allahu Akbar, mudah-mudahan berkah dah, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ini pondok tawazun perlu dana. Biasa dah ustadzah narepin duit kagak. Bukan pondok buat saya, nih buat pondok begitu. Pokoknya saya kayak guru saya yang rajin sodako, mau mengeluarkan duitnya, ya saya doakan mudah-mudahan suaminya tidak kawin lagi. Ya Rabbal. Tapi kalau ibu malas, punya duit, tidak mau sedekah, saya doakan mudah-mudahan hari ini, besok suaminya kawin lagi. Pak Haji nggak setuju ya Pak Haji. Ayo panitia, mana panitia? Panitia siapin panitia, ayo Bu. Saya juga pengen nyumbang saya. Untuk ngomong wae, mana ini panitia? Bu, ayo Bu. Nah, coba ningali duit orang tah.
Warnana naon? Warnana oke, lain-lain nomorna, warnana we, warnana we. Nu biru, ayo gerak, gerak. Panitia mana panitia? Hei. Loh, nu dipengker, nu ditukang ningali teh. Katingali teh. Lain-lain angkan lain angkana. Warnana we, warnana. Ayo gerak. Ayo gerak. Ayo, diatur. Dari belakang ke sini panitia, pakai diajarin lagi. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pondok pesantren Tawazun diikuti yang lain, satu orang 50.000, tetek segede kelapa. Ayo, salatu salamullah ala. Jangan pakai lihat. Salat salamullah. Yang nyumbang insya Allah kuburannya lega. Amin ya rabbal alamin. Salatullah ala Taha. Salat kapengker tacan eta. Ayo gerak nu dipengker ayo. Ala Taha. Oh ya. Salatullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli abi alil bad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu-ibu sekalian, orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti itu harta bakal ketemu sama kita nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Bu, punya kalung nggak? Nanya doang, nanya. Alhamdulillah boga kalung teu. Nu boga nun teu. Kalung emas yang ibu pakai, anting yang ibu pakai, giwang yang ibu pakai, termasuk gelang yang ibu pakai. Andai kata, jikalau, apabila, umpama, misalkan, apalagi lamun andai kata ibu meninggal nih, bisa nggak pulang ntar meninggal? Loh kok nggak bisa? Saya bilang nggak bisa. Andai kata ntar ibu meninggal pulang bisa apa enggak? Oh bisa. Habis peringatan Isra Mi'raj meninggal semua husnul khotimah, masuk RCTI, masuk TPI, masuk Indosiar, masuk KNTP, masuk Global TV, tersiar kabar baik, mati husnul khotimah. Orang-orang yang hadir di pengajian Tawazun semuanya meninggal kecuali mubaliknya. Lain licik kurang mah, lain licik. Masya Allah, tabarakallah. Begitu ibu meninggal, ibu masuk di dalam kubur, kira-kira emas, giwang, anting, kalung, gelang yang dari emas sama lakinya dicopotin apa enggak? Dicopotin. Begitu dicopotin, ibu ditahlilin 7 hari.
Habis 7 hari selesai, 15 hari, habis 15 hari, 40 hari. Selesai 40 hari, suami ibu kira-kira nikah lagi apa enggak? Kira-kira nikah sama juga sama saya. Kalau istri saya meninggal 40 hari saya nikah lagi. Goblok orang laki, kalau masih kuat punya duit nggak nikah lagi. Goblok. Saya nikah lagi. Orang laki nikah lagi. Emas yang ibu boleh capek-capek ngumpulin, kira-kira nanti itu emas dikasih bininya nggak yang baru? Ya Allah ya Robbi, ibu yang udah 40 hari di dalam kubur ngedengernya enak apa kagak? Si bapak ditinggal mati oleh saya, ternyata bapak kawin lagi. Andai kata ibu diberikan hidup dalam waktu setengah hari oleh Allah, dibangkitkan lagi oleh sehari setengah Allah, kuburannya kebetulan dekat, rumahnya dekat, kira-kira diparanin nggak suaminya? Cekek apa kagak? Insya Allah, tabarakallah. Bapak yang punya jam tangan juga ditinggalkan oleh Allah. Betul apa kagak? Betul apa enggak? Yang punya mobil ditinggal 10 tahun yang lalu apa 15 tahun yang lalu. Ada orang kaya, perempuan paling kaya se-Indonesia meninggal dunia. Barangkali ibu masih ingat, barangkali saudara-saudari masih ingat. Orang kaya perempuan se-Indonesia paling kaya siapa? Ya Ibu Tin Soeharto. Masya Allah, kaya nggak kira-kira? Kaya. Iya, kebun teh punya dia, anggrek punya dia, taman mini punya dia. Itu langit kalau ada yang jual dia beli. Sayang nggak ada yang jual. Betul apa enggak? Batuknya aja sejuta. Sejuta. 2 juta. 3 juta. 4 kali batuk 4 juta. Kalau orang Subang 4 kali batuk apa? Bengek. Saya sampai ditanya sama istri saya, Abi, itu Ibu Tin sekali batuk 1 juta emang apa? Lah, Ibu Tin mah kalau batuk berobatnya ke Singapura coy. Berobatnya kemana? Ke Singapura coy. Sekali ongkosnya berapa duit? Masya Allah, tabarakallah. Orang Subang batuk 4 kali paling kemana? Puskesmas. Datang ke puskesmas disuntik. Begitu suntik selesai, ditanya sakitnya apa? Pala puyeng. Kasih obat 1 karung, warnanya putih. Nenek-nenek kakinya pegel, itu juga yang dikasih. Aki-aki berak-berak, itu juga yang dikasih. Anak kecil palanya bisulan, itu juga yang dikasih. 1 obat multiguna. Betul apa kagak? Saya paling males berobat ke puskesmas. Berobatnya capek, sembuhnya kagak. Katanya obat murah dari mana? Dari Jerman. Masya Allah, tabarakallah. Makanya sekarang tuh terjadi bencana di mana-mana. Karena apa? Pembangunan tidak merata. Betul apa enggak? Betul apa tidak? Bencana terjadi di mana-mana. Tuh lihat, dari Aceh tsunami, terus Jogja gempa. Yang ditanya Gus Dur lagi, matanya merem, jawab seenaknya aja. Beritanya Pak Gus Dur, Gus, kenapa di Jogja terjadi gempa? Jawabannya enak aja Pak Juzer. Apa katanya? Habis Nyai Roro Kidul suruh pakai jilbab. Lah apa hubungannya? Betul apa kagak? Sebelah tetangganya gunung meletus. Masya Allah, tabarakallah. Gunung api meletus. Orang mulai syirik, masuk di televisi, percaya dengan Mbak Marijan. Yang untung sekarang apa? Mbak Marijan. Iya, masuk di TV, modal cuman rosok.
Betul apa enggak? Betul apa enggak? Modal menroso-roso, gue juga bisa ngomong roso-roso. La ilaha illallah tabarokah. Aduh, aing mah. Dengan arti aing mah lebakian. Masya Allah tabarakallah. Iya, karena pembangunan tidak merata, semuanya segala apa aja. Ya Allah, saya kadang-kadang suka merentung begini Pak. Ya, ada siapa ini? Pak Bupati. Hah? Ada siapa? Nggak kedengeran. Udah sampai ini aja ya. Udah ya. Bagi-bagi waktu betul apa kagak? Dikit lagi, sedikit lagi. Kadang-kadang saya sampai berpikir begini, terjadi gempa di mana-mana Pak Wijar, pakai mosbet, barangkali alam sudah bosan dengan kita, sehingga lagi tidak mau bersahabat dengan kita, atau Allah sudah enggan dengan kita karena kita selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Ini telah kita kabarkan kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Semuanya akhirnya diam dan bisu. Tinggal kita bertanya pada rumput yang Ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah agama yang kedua yang telah disampaikan oleh Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Nurdin